Halo, selamat pagi anak-anakku yang baik kelas 3. Salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Rajin belajar, rajin mengerem tugas, dan tunjukkan dirimu seorang yang baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih atas pertemuan ini Tuhan. Kami dapat belajar kembali melalui daring. Semoga materi hari ini dapat menumbuhkan iman yang kuat pada kami semua, sehingga kami menjadi anak yang kuat iman dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah anak-anak Ibu yang baik, mari kita belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu nilai-nilai keutamaan Kristiani. Nilai-nilai keutamaan Kristiani itu ada 3. Yang pertama iman, kedua harapan, ketiga kasih. Maka yang kita pelajari adalah iman. Mari kita belajar. Iman adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Maka sikap iman yang benar adalah merendahkan diri di hadirat Tuhan sebagai orang lemah. Kita harus berdoa untuk memiliki iman dan supaya iman kita bertumbuh. Sebagai manusia lemah, kita pasti punya banyak masalah yang selalu berbeda-beda. Sebagai menghadapi tantangan ataupun masalah, hendaknya kita harus memiliki iman yang kuat supaya kita mampu mengatasi suatu masalah yang ada. Ada seorang nelayan dan kedua anaknya yang perahunya terbalik karena badai. Ini ada Ibu buat gambar ya. Hal-hal yang ada pada gambar adalah perahu yang terbalik dihantam badai yang kuat. Ayah dan 2 anaknya terjatuh ke laut. 2 anak yang juga terjatuh sedang mencari ayahnya. 2 anak yang selalu berdoa dengan mengimani bahwa dalam keadaan atau situasi yang gawat sekalipun, mereka tetap bersandar pada Tuhan dengan meminta pertolongan keselamatan pada Tuhan untuk mencari dan menemukan ayahnya. Akhirnya mereka menemukan ayahnya karena mereka berdoa dengan iman dan percaya pada kebaikan Tuhan sewaktu mereka memintanya. 2 anak tersebut meyakini bahwa kepercayaan yang penuh akan menyelamatkan mereka. Maka iman itu merupakan juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ya, Ibu tadi sudah membuat itu di bawah ya. Di awal ya. Maka kita sikap iman yang benar adalah selalu merendahkan diri di hadirat Tuhan sebagai orang yang lemah. Agar iman kita kuat, maka kita harus berdoa. Dan supaya iman kita bertumbuh, kita juga dapat membaca kitab suci. Iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan bahwa doa-doa kita kepada Bapa dalam namanya pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Anak-anak Ibu yang baik, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan berbagai macam masalah. Misalnya apa nah? Masalah dalam belajar, masalah dalam kehidupan di rumah, kesedihan, kesulitan, ketakutan, malas kamu belajar, yang membuat hati kita menjadi takut dan khawatir. Kita sebagai anak Allah harus punya iman yang kuat dan cara menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Kita harus berdoa untuk meminta keselamatan dan bantuan pada Tuhan agar semua kesulitan dan masalah yang kita hadapi akan dibantu oleh Tuhan. Kalau kita malas belajar, berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku semangat untuk belajar. Ya,
Maka kalau kita berdoa, hendaknya kita selalu rendah hati dan tidak sombong. Tuhan tidak akan mengabulkan doa orang yang tinggi hati atau yang sombong. Tetapi Tuhan akan mendengarkan doa orang yang rendah hati. Walaupun seseorang itu rendah atau miskin, namun berdoa dengan kepercayaan yang tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan Tuhan. Ya, mari kita lihat perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Maka di sini nanti dapat dilihat siapa orang yang tinggi hati, yang sombong saat berdoa, dan siapa orang yang rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yaitu orang Farisi adalah orang yang menganggap dirinya benar, maka sombong. Orang seperti itu berpikir bahwa itu mereka yang paling benar. Karena usaha mereka sendiri, mereka tidak sadar akan sikapnya yang berdosa karena tindakan-tindakan kelaliman dan kebaikan lahiriah yang luar biasa. Maka sikap orang Farisi berdoa itu bagaimana, nak? Menganggap dirinya benar, ya, menganggap semua yang baik dikerjakan, sombong, tidak rendah hati, ya, selalu menganggap diri benar. Sedangkan pemungut cukai, bagaimana sikap dia berdoa, nak? Dia menyadari dosa dan kesalahannya dan sikap pertobatan yang sejati, berpaling dari dosa kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan rahmat. Ya, ia melambangkan anak Tuhan yang sejati. Dari kitab suci ini, anak-anakku yang baik, hendak mengajak kita, ya, untuk berdoa dengan rendah hati, tidak sombong, dengan mengatakan kebaikan yang sudah kita perbuat seperti yang dikatakan orang Farisi. Namun kita harus katakan kekurangan yang ada pada kita seperti doa pemungut cukai. Apa doa pemungut cukai? Seperti ini: ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jika kita sedang mengalami bahaya dan bencana besar, kita harus serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan dan membantu kita, khususnya pada masa COVID ini. Anak selalu berdoa agar COVID ini dapat berlalu dan kita kembali ke sekolah kita seperti biasanya. Nah, maka doamu adalah seperti pemungut cukai, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adapun perkataan doa iman yang benar adalah: ya Bapa, berilah aku iman yang hidup, tambahkanlah selalu imanku. Semoga amin.